Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ali Yasin dari Prodi Ekonomi Syariah semester pertama di kelas B atau Ekonomi Syariah kelas 1B. Materi kali ini adalah materi tentang nun mati dan tanwin, hukum bacaan nun mati dan tanwin. Hukum bacaan nun mati dan tanwin itu ada 5. Yang pertama adalah izhar, yang kedua adalah idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, dan yang kelima ikhfa. Saya mulai dari yang pertama, yakni izhar. Izhar artinya jelas, dan pengertian izhar adalah apabila nun mati bertemu dengan 4 huruf, yakni huruf ya, nun, mim, waw, maka hukum bacaannya dibaca jelas. Seperti contoh surah Yasin ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardhul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Minha merupakan hukum bacaan izhar karena di situ ada nun mati bertemu dengan huruf H. Huruf H itu sendiri, huruf A merupakan salah satu huruf dari huruf izhar. Yang kedua yakni pada bacaan faminhu. Faminhu yakni nun mati bertemu dengan H. H itu adalah salah satu huruf dari izhar. Yang kedua, hukum bacaan mati yang kedua yakni adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah arti dari gunnah tersebut adalah berdengung, dan idgham meleburkan satu huruf yang setelahnya ke dalam huruf yang ada di depannya. Contohnya seperti surah Yasin ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Di situ ada bacaan min nutfatin. Nun mati bertemu dengan nun, maka nun merupakan salah satu huruf dari idgham bi gunnah. Hukum yang ketiga yakni adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah sama artinya, tapi di situ ada bila yang artinya tanpa. Berarti meleburkan satu huruf yang berada di depan ke dalam huruf yang ada setelahnya tanpa berdengung. Kalau yang tadi idgham bi gunnah dengan berdengung, kalau bila gunnah tanpa berdengung. Contohnya seperti di surah Al-Ma'un ayat 4. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Fawailul li. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf lam, dan lam itu adalah salah satu huruf dari idgham bila gunnah. Saya lupa menyebutkan hurufnya. Huruf idgham bila gunnah itu ada 2, yakni lam dan ro. Yang tadi pada surah Al-Ma'un ayat 4 merupakan lam. Lam itu adalah salah satu huruf idgham bila gunnah. Yang kedua pada surah Al-Ikhlas ayat terakhir atau ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul kullahu kulla. Di situ ada nun mati bertemu dengan lam dan lam adalah salah satu huruf dari idgham bila gunnah. Hukum yang keempat yakni
iklab. Iklab artinya adalah mengganti. Apabila apabila nun mati bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya mengganti huruf nun dengan mim, merubah huruf nun menjadi mim apabila di depannya ada huruf ba. Contohnya seperti di surah Yasin ayat 53 sebagai berikut. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina fawail. Qalu ya wailana man ba'athana. Man ba'athana di situ ada nun mati. Pada bacaan man ba'athana nun mati bertemu dengan ba. Nah, ba itu adalah huruf dari iklab. Huruf iklab itu cuma satu, yakni cuma bab saja. Cara bacanya menurut ustadz saya itu seperti memba'atsana. Mamba sedikit tertahan atau sedikit mendengungkan. Mamba mendengungkan ke, bukan seperti idgham biguna bila gunah, tapi ini seperti terasa melayang. Mamba begitu. Ada juga cara bacanya, katanya Ustadz Sawid. Kalau saya melihat Ustadz Sawid itu membaca dengan memba'atsana, langsung dirubah. Yang kelima adalah ikhfa. Ikhfa ini merupakan salah satu hukum bacaan di mana hurufnya itu banyak. Huruf pengertian ikhfa itu sendiri adalah mengucapkan huruf dengan sifat di antara izhar dan idgham, artinya samar, menyamarkan bacaan izhar dan idgham tanpa tasydid dengan mempertahankan gunnah. Hurufnya itu ada 15, yakni ta, sa, ja, ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dad, ta, ba, fa, qaf, kaf. Contohnya seperti pada surah Yasin juga. Contohnya seperti pada surah Yasin ayat 23. A'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridnir rahman. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Di situ mildunihi, mildu nun mati bertemu dengan dal. Huruf dal merupakan salah satu huruf ikhfa. Yang kedua yungqidun. Yungqidun di situ nun mati bertemu dengan qaf. Nah, dan qaf itu sendiri adalah salah satu huruf ikhfa. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.